Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat. Hari ini Upi akan menjelaskan materi tentang himpunan, terutama nanti tentang jenis-jenis himpunan. Kompetensi dasarnya masih sama, 3.4 dan 4.4 lanjut dari kompetensi. Kemudian tujuan pembelajarannya melalui metode ceramah, diskusi dan tanya jawab, serta model pembelajaran PBL, materi himpunan. Nanti kalian diharapkan dapat memahami dan menyelesaikan masalah berkaitan dengan kardinalitas himpunan, himpunan kosong, himpunan semesta, dan diagram Venn. Kita mengingat kembali, itu ada beberapa hewan berkaki 4. Nah, di sini ditanyakan, kira-kira kumpulan hewan berkaki 4 termasuk himpunan atau tidak? Ternyata kumpulan hewan berkaki 4 adalah himpunan karena kalian dapat menyebutkan anggotanya dengan jelas. Selain hewan berkaki 4, kira-kira kumpulan suku di Indonesia, apakah dia termasuk himpunan? Coba difikirkan apakah suku termasuk himpunan atau tidak. Yang pertama, Bobi ingatkan dulu tentang kardinalitas himpunan. Jika diketahui himpunan misalnya A, maka banyaknya anggota dapat dilambangkan dengan NA. Jadi kardinalitas himpunan itu sama dengan banyaknya anggota himpunan. Bahasa lainnya kardinalitas himpunan. Contohnya, kalau ada B adalah himpunan dari X sedemikian hingga, cara membacanya X lebih dari sama dengan min 3, X kurang dari sama dengan 3. X anggota Z, atau Z di sini itu bilangan bulat. Tanda bilangan bulat itu dilambangkannya seperti ini. Nah, di situ itu kan ada tandanya sama dengan ini dan ini. Kalian bisa membacanya X antara negatif 3 dan 3. Karena di situ ada sama dengannya, ada lebih dari sama dengannya, dan kurang dari sama dengan. Jadi negatif 3 dan 3 itu ikut. Jadi anggotanya B siapa saja? Anggotanya B adalah negatif 3, negatif 2, negatif 1. Sekarang masuk ke jenis-jenis himpunan. Jenis-jenis himpunan yang pertama adalah himpunan tak berhingga. Himpunan tak berhingga adalah himpunan yang banyak anggotanya tak berhingga sampai berapapun. Kalau ingat lagu Kasih ibu kepada beta tak terhingga, berarti kasih ibunya tak terhingga sampai berapapun. Sama di sini berarti anggota himpunannya juga tak terhingga. Misalkan contohnya P adalah himpunan X sedemikian hingga X lebih dari sama dengan 10. X anggota N. N itu bilangan asli. Bilangan asli kan dimulai dari angka 1. Kalau lebih dari sama dengan 10 berarti dari 10, 11, 12, 13 sampai tak terhingga. Sampai 1 juta, sampai 1 juta 1 boleh. Jadi kita tidak tahu sampai batas mana, tidak ada batasnya. Itu termasuk himpunan tak berhingga. Lah, kalau berhingga bagaimana, Bu? Kalau himpunan berhingga, himpunannya banyak anggotanya berhingga, jadi ada batasnya. Contohnya, X sedemikian P adalah himpunan X sedemikian hingga X kurang dari sama dengan 10. X anggota himpunan X anggota bilangan asli. Kalau anggota bilangan asli kurang dari sama dengan 10 karena ada sama dengannya,
10-nya ikut ya. Berarti dimulai dari angka berapa? Berarti dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, sampai dengan 10. Itu namanya himpunan berhingga. Yang kedua adalah himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Namanya juga kosong, jadi tidak memiliki anggota atau banyaknya anggotanya 0. Dilambangkan dengan kurung kurawal, buka dan tutup, atau lambang seperti itu. Contohnya, P adalah bilangan asli kurang dari 1. Ada tidak bilangan asli kurang dari 1? Kita tahu bahwa bilangan asli itu dimulai dari angka 1 sampai tak terhingga. Jadi kalau diberikan P adalah himpunan bilangan asli kurang dari 1, kira-kira ada tidak? Tidak ada, berarti P adalah himpunan kosong. Seperti itu ya. Jadi P adalah himpunan kosong karena NP-nya atau banyaknya anggota P dia tidak ada. NP-nya sama dengan 0. Jadi tidak memiliki anggota. Kemudian yang ketiga adalah himpunan semesta. Kalau kita mendengar kata semesta, semesta pasti besar ya. Jadi himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan. Dia memiliki anggota yang lebih luas dari himpunan yang nantinya diberikan. Misalkan A adalah himpunan X sedemikian hingga X lebih dari 2, X kurang dari sama dengan 7. Karena yang berada di 2 itu tidak ada sama dengannya, jadi 2 nanti nggak ikut. Ini karena tidak ada sama dengannya, jadi 2-nya tidak ikut. Kalian bisa menyebutkan anggota X antara 2 dan 7, tapi 7-nya ikut. 2-nya tidak ikut. Nah, jadi anggotanya berapa? Siapa saja? Tadi anggotanya A, 3, 4, 5, 6, dan 7. Karena X anggota N. N itu bilangan asli ya. Nah, S adalah himpunan semesta dari A. Kita memiliki A adalah 3, 4, 5, 6, 7. Tadi anggotanya. Kita akan mengambil S. S himpunan semesta. Berarti lingkupnya lebih besar dari A. Melingkupi A. Misalkan, S adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Nah, ini melingkupi A tidak? Ternyata melingkupi A. Anggota S adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selanjutnya adalah menggambar diagram Venn. Mari kita menggambar diagram Venn dengan himpunan. Sebelumnya, tadi S itu adalah semesta. S itu adalah semesta, kemudian di situ ada himpunan, diberikan himpunan A. Diketahui semestanya adalah himpunan X sedemikian hingga X kurang dari sama dengan 10, X anggota N. N itu bilangan asli. X anggota bilangan asli. Jadi S anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10. Kemudian A itu adalah X sedemikian hingga X lebih dari 2, X kurang dari sama dengan 7. Dia lebih dari 2, kurang dari sama dengan 7. X-nya anggota bilangan asli juga. Berarti anggota A berapa saja? Jadi 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, cara menggambar diagram Venn yang pertama kali harus dilakukan adalah kita harus menggambar kotak dulu. Kemudian di pojoknya kita tulis S, semesta. Setelah itu, kita gambar himpunan A-nya di dalam S. Karena namanya semesta, berarti A pasti masuk ke dalam semesta. Himpunan A pasti masuk di dalamnya. Kemudian, kita tulis semestanya 1, 2, ternyata 3 itu anggota A. Jadi 3 masuk di dalam himpunan A. 3, 4, 5, 6, dan 7. Dia adalah anggota himpunan A. Semesta yang belum masuk anggota A berapa saja selain 1 dan 2? Ada 8. Kemudian 9, terakhir
10. Sudah jadi, inilah namanya diagram Venn. Jadi, dia melingkupi semestanya semuanya, kemudian yang masuk ke dalam himpunan A berarti ada di dalam himpunan A tersebut. Semoga sampai sini paham. Anggota A adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Anggota B adalah 4. Jadi, anggota B adalah 4, 5, 6. Anggota A adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, yang masuk semesta tapi tidak masuk ke dalam anggota A dan anggota B siapa saja? Ternyata ada 1, 9, dan 10. Inilah namanya diagram Venn. Ada beberapa bentuk diagram Venn. Ada himpunan yang beririsan, ada himpunan yang berdiri sendiri-sendiri. Bisa dibuka nanti bukunya di buku siswa, lanjut belajar di sana. Sampai sini dulu video kali ini. Nanti untuk tugasnya Bubi upload di Google Classroom. Terima kasih atas perhatian kalian. Tetap sehat, tetap semangat belajar. Jangan malas, karena orang yang sukses dibentuk dari kalian yang rajin belajar. Demikian dari Bubi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.